Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan ngobrolin soal sebuah perjalanan. Perjalanan yang bisa mengubah segalanya, seringkali bikin bingung, tapi penting banget. Perjalanan menemukan siapa diri kita sebenarnya pas lagi remaja. Kutipan dari Lewis Carroll ini rasanya pas banget ya. Bener-bener nangkep perasaan kita yang kayaknya berubah terus-terusan dan serba nggak pasti di masa remaja. Kayak setiap jam ada aja yang baru. Nah, inilah inti dari pencarian jati diri. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Siapa sih kita ini? Pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua pencarian yang akan kita bahas bareng-bareng. Yuk, kita bedah lebih dalam. Setiap perjalanan itu kan butuh pemahaman soal medannya. Nah, buat kita, medannya itu ya masa remaja, sebuah periode di mana perubahan terjadi di mana-mana. Mulai dari fisik, cara kita mikir, sampai cara kita berhubungan sama orang lain, semuanya berubah. Salah satu rintangan besar pertama yang sering dihadapi remaja dalam perjalanan ini adalah soal harga diri. Ini sering jadi sandungan pertama. Coba kita lihat lebih dekat. Jadi, apa sih sebenarnya harga diri itu? Gampangnya gini, harga diri itu semacam rapor yang kita kasih buat diri kita sendiri. Bukan soal sombong ya, tapi lebih ke fondasi perasaan kita soal berharga atau enggaknya diri kita. Intinya, apakah aku ini berharga? Nah, ini nih fenomena yang umum banget terjadi. Banyak dari kita mungkin awalnya ngerasa percaya diri banget, tapi begitu masuk masa remaja, kok rasanya harga diri anjlok. Ini tren yang sering banget ditemuin sama peneliti. Pertanyaannya, kenapa ya bisa begitu? Ternyata, tekanannya ini bisa beda-beda loh tergantung gendernya. Buat cewek-cewek, biasanya soal citra tubuh pas puber atau masalah dalam hubungan itu bisa jadi beban berat. Sementara itu, cowok-cowok sering banget dapat tekanan harus kelihatan jantan, nggak boleh cengeng, dan harus nyembunyiin emosi. Yah, semua ini bisa mengikis harga diri pelan-pelan. Sekarang kita sampai di bagian paling inti dari obrolan kita. Coba bayangin kamu lagi ada di persimpangan jalan. Ternyata ada jalan-jalan berbeda yang bisa ditempuh remaja buat ngebentuk identitas mereka. Yuk kita lihat petanya kayak gimana. Ada seorang psikolog namanya Erik Erikson. Menurut dia, masa remaja itu intinya adalah sebuah pertarungan batin yang penting banget. Ini adalah pertarungan antara menemukan jati diri yang utuh atau malah jadi tersesat dan bingung kita ini siapa sebenarnya. Nah, dari teorinya Erikson tadi, psikolog lain, James Marcia, ngasih kita peta yang berguna banget ini. Menurut dia, kita bisa paham jalan identitas seseorang dari dua hal utama. Pertama, krisis, yang artinya lagi aktif nyari-nyari berbagai pilihan. Dan kedua, komitmen, yang artinya udah bikin keputusan dan mantap sama pilihan itu. Kombinasi ada atau nggak adanya dua hal ini, bakal nentuin kita ada di salah satu dari 4 jalan identitas ini. Jalan yang pertama itu namanya difusi identitas. Bayangin aja ada orang di persimpangan jalan yang gede banget, tapi dia nggak punya peta dan nggak punya tujuan. Dia belum benar-benar nyari tahu pilihan-pilihannya, jadinya ya belum bikin keputusan apa-apa. Mungkin soal karir atau keyakinan pribadi, dia cenderung cuek aja. Dan ini penting buat dicatat. Ini tuh normal banget. Fase ini adalah titik awal yang wajar buat banyak remaja. Ibaratnya kayak lagi coba-coba berbagai topi. Hari ini coba topi seniman, besok topi ilmuwan, lusa topi aktivis. Buat lihat mana sih yang paling pas dan nyaman. Jalan kedua adalah penutupan dini. Nah, kalau di sini, seseorang itu udah punya komitmen sama sebuah identitas, tapi dia ngelewatin fase eksplorasinya. Identitasnya itu seolah-olah diwariskan gitu aja. Seringnya sih dari keluarga. Dan dia terima aja tanpa benar-benar nanya ke diri sendiri, ini beneran gue bukan ya? Jalan ketiga ini adalah fase di antara yang paling aktif. Ini adalah masa-masa pencarian jati diri yang sesungguhnya. Seseorang lagi benar-benar bergulat sama pertanyaan-pertanyaan besar, lagi menjelajahi banyak pilihan, tapi belum siap buat bikin komitmen. Lagi galau-galaunya lah. Dan akhirnya, jalan keempat. Pencapaian identitas. Ini adalah momen di mana seseorang udah berhasil ngelewatin masa eksplorasi, udah menimbang berbagai pilihan, dan sekarang dia secara sadar memilih dan berkomitmen sama jati dirinya yang jelas. Oke, sekarang kita geser sedikit dan lihat soal peran sistem kepercayaan. Buat sebagian orang, spiritualitas dan agama itu bisa jadi semacam kompas moral, atau kayak bintang utara yang nunjukin arah di tengah pencarian identitas ini. Pencarian makna ini bisa macam-macam bentuknya. Ini bukan cuma soal ritual ya, tapi lebih ke pergulatan batin dengan pertanyaan-pertanyaan besar kayak, kenapa sih aku ada di dunia ini? Dan apa yang sebenarnya aku yakini? Penelitian nunjukin sebuah pola yang menarik banget loh. Biasanya minat soal agama itu lagi tinggi-tingginya di awal masa remaja, terus agak menurun, nanti pas masuk dewasa awal minatnya mulai naik lagi. Ini nunjukin kalau ada proses di mana kita mulai mempersonalisasi keyakinan kita sendiri. Jadi apa untungnya?
Para peneliti nemuin kaitan yang positif antara keterlibatan religius pas remaja dengan hasil-hasil yang baik ini. Kenapa bisa gitu? Ya karena komunitas keagamaan itu seringkali ngasih dukungan sosial yang kuat, contoh orang dewasa yang positif, dan kerangka moral yang jelas. Semua itu bisa bantu nuntun remaja ngelewatin masa-masa yang penuh gejolak. Oke, kita udah hampir sampai di akhir nih, tapi penting banget buat kita pahami kalau pencarian identitas ini bukan sesuatu yang punya garis finish yang jelas. Nah, ini poin yang krusial banget buat diingat. Ngebentuk identitas itu bukan tugas yang selesai pas kita umur 21 tahun. Ini adalah proses umur hidup yang akan terus berevolusi seiring kita dapat pengalaman-pengalaman baru. Dan kutipan dari James Marcia ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kenapa perjalanan ini penting? Karena dengan punya jati diri yang stabil, kita jadi punya jangkar, sebuah cerita yang nyambungin masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya ada di kepala seorang remaja? Nah, kali ini kita akan coba bedah salah satu fase kehidupan yang paling sering disalahpahami. Dan kita bakal lihat dari sudut pandang yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Coba deh, kalau dengar kata remaja, apa yang langsung kebayang? Pemberontakan, pintu dibanting-banting, drama yang gak ada habisnya? Stereotip ini emang kuat banget ya. Tapi pertanyaannya, apa benar ceritanya cuma itu aja? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari mitos yang paling gede dulu ya. Anggapan bahwa setiap remaja itu pasti bakal ngelewatin fase pemberontakan yang hebat. Ternyata, kenyataannya jauh lebih rumit dari itu loh. Kita semua akrab banget kan sama gambaran ini? Remaja yang murung, yang kayaknya kerjaannya tiap hari cuma berdebat sama orang tua. Gambaran ini tuh sering banget kita lihat di film atau TV. Sampai-sampai kita mikir, ya emang begitulah seharusnya. Dan percaya atau enggak, persepsi umum ini bahkan pernah jadi teori psikologis yang serius loh. Kita sebut aja ini model lama. Sebuah cara pandang yang udah mendominasi pemikiran kita selama bertahun-tahun. Oke, jadi pada dasarnya ada dua cara pandang yang benar-benar kontras soal hubungan orang tua dan remaja. Nah, kita bakal mulai dulu dari cara pandang yang lebih tradisional yang sering disebut model lama itu tadi. Jadi, menurut si model lama ini, seorang remaja itu harus, kutip, memutuskan ikatan dari orang tua biar bisa mandiri. Seolah-olah ada tembok gede yang misahin dunia mereka sama dunia teman-temannya. Dan konflik hebat, wah, itu bukan cuma dianggap wajar, tapi malah sebuah keharusan. Tapi, gimana kalau semua asumsi itu keliru? Penelitian modern justru membawa kita ke pemahaman yang sama sekali beda. Inilah titik baliknya. Selamat datang di model baru, yang bakal ngubah cara kita mandang masa remaja selamanya. Wah, bedanya kelihatan banget ya. Kalau model lama itu bangun tembok, model baru ini justru bangun jembatan. Bukannya harus melepaskan diri, model baru ini nunjukin kalau keterikatan sama kemandirian itu bisa tumbuh barengan. Dan kuncinya di sini, konflik itu memang ada, tapi bukan perang dunia. Malah, konflik yang levelnya ringan bisa jadi hal yang positif. Nah, ini dia intinya. Jadi dewasa itu bukan berarti motong tali, tapi memperpanjang talinya. Orang tua itu tetap jadi jangkar emosional, semacam pangkalan yang aman buat si remaja, tempat mereka bisa pulang setelah belajar menjelajahi dunia luar yang lebih luas. Ini jadi pertanyaan lagi kan, kalau konflik itu bukan berarti pemberontakan, terus tujuannya apa dong? Nah, model baru ini ngasih jawaban yang cukup mengejutkan soal peran penting dari perdebatan-perdebatan kecil itu. Ini nih, idenya keren banget. Jadi perdebatan soal jam malam itu sebenarnya bukan cuma soal jam malam, itu adalah latihan. Latihan negosiasi, latihan cari jalan tengah, sebuah jembatan penting dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Dan yang menarik, latihan ini tuh ada polanya loh. Menurut penelitian, intensitas konflik biasanya memuncak di awal-awal masa remaja. Pas dorongan buat mandiri lagi kenceng-kencengnya. Nanti perlahan bakal mereda seiring berjalannya waktu. Tentu saja semua ada batasnya. Kita udah ngobrolin manfaat konflik ringan. Tapi, gimana kalau perdebatan itu berubah jadi perang dingin yang gak kelar-kelar? Gimana kalau konfliknya udah jauh lebih dari sekedar moderat? Nah, ini penting banget buat dibedain. Konflik yang intens dan terus-terusan itu bukan lagi arena latihan, tapi udah masuk zona bahaya. Ini seringkali jadi akar dari masalah-masalah yang serius, yang sekaligus ngegasin betapa krusialnya hubungan yang sehat antara orang tua dan remaja. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kita bisa narik kesimpulan baru. Masa remaja itu ternyata bukan soal badai dan stres, tapi lebih ke transisi dan keterhubungan. Sebuah pergeseran cara pandang yang benar-benar fundamental.
Kalau ada satu hal yang perlu banget Anda ingat dari obrolan kita, ya ini dia, masa remaja itu bukan medan perang yang harus dimenangkan, tapi sebuah perjalanan yang perlu dipandu. Peran orang tua di sini bukan sebagai lawan, tapi sebagai pemandu yang ada di sisi mereka. Dan kutipan ini, wah ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Peran orang tua itu nggak hilang pas anak masuk usia remaja. Perannya cuma berevolusi aja, dari seorang pengawas menjadi seorang penasihat. Dan figur pendukung yang paling penting. Coba inget-inget deh waktu kita remaja dulu. Rasanya temen itu segalanya kan? Kayak lebih penting dari keluarga, sekolah, bahkan dunia. Nah, kalau Anda pernah ngerasain itu, Anda nggak sendirian kok. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng, kenapa sih perasaan itu bisa sekuat itu? Nah, pertanyaan ini pasti langsung bikin kita nostalgia ya kan? Soalnya, buat banyak dari kita, teman-teman di bangku sekolah itu salah satu yang paling berpengaruh dalam hidup. Dan perasaan intens yang tadi kita bahas, itu sering banget pusatnya cuma satu, geng kita di sekolah. Iya sih, emang mungkin banyak banget dramanya, tapi jangan salah, di balik semua itu ada proses belajar yang luar biasa penting. Ini bukan sekedar fase ababil yang lewat gitu aja, tapi ini tuh semacam laboratorium sosial pertama kita, tempat kita belajar soal keintiman, kepercayaan, dan ya, bahkan pengkhianatan. Oke, kita mulai dari unit yang paling kecil tapi juga paling kuat di dunia sosial remaja, persahabatan itu sendiri. Karena di fase ini, teman itu bukan lagi soal teman main ayunan di taman, tapi udah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Waktu kecil, yang penting kan punya teman banyak, jadi yang paling populer, bener gak? Tapi pas masuk SMP, SMA, wih beda banget ceritanya. Fokusnya itu geser, bukan lagi soal berapa banyak teman yang kita punya, tapi seberapa dalam hubungan kita sama mereka. Remaja mulai nyari sahabat sejati, orang yang benar-benar bisa dipercaya buat nyimpen rahasia paling gelap sekalipun. Intinya gini, kualitas itu ngalahin kuantitas. Ini tuh soal pencarian koneksi emosional yang tulus, di mana mereka bisa jadi diri sendiri, ngerasa didengerin dan dimengerti. Sahabat itu bukan lagi sekedar teman main, tapi udah jadi tempat curhat, tempat nangis, dan pilar pendukung nomor satu. Oke, dari sahabat dekat, sekarang kita geser ke lingkaran yang lebih gede. Kita semua pasti ingat kan, di sekolah tuh ada geng anak populer, para atlet, anak band, si kutu buku. Nah, inilah lapisan sosial berikutnya yang perannya gede banget buat nentuin identitas seorang remaja. Biar nggak bingung, kita samain dulu persepsinya ya. Geng atau klik itu ya inner circle kita. Mereka itu orang-orang yang kita samperin di kantin, yang grup WhatsApp-nya rame 24/7, dan yang kita ajak nongkrong pas akhir pekan. Biasanya isinya ya orang-orang yang punya hobi sama, selera musiknya mirip, atau ya simpelnya nyambung aja pas ngobrol. Cuma 5-6 orang, kelihatannya dikit ya. Tapi justru itu nunjukin betapa eksklusifnya kelompok inti ini. Angka ini kan rata-rata, jadi pastinya bisa beda-beda. Geng cewek mungkin cenderung lebih kecil dan obrolannya lebih intim. Sementara geng cowok yang terbentuk karena hobi kayak main basket atau futsal bisa jadi lebih gede. Nah ini nih yang sering ketukar. Geng atau klik itu adalah orang-orang yang beneran kita kenal dekat. Kalau kelompok besar atau crowd itu lebih kayak label atau stereotip. Misalnya anak gaul atau anak rohis. Kita bisa aja dianggap bagian dari anak-anak seni tanpa harus kenal semua orang di dalamnya. Jadi, klik itu soal pertemanan, crowd itu soal reputasi. Dan disinilah tekanan sosial buat ikut-ikutan itu jadi kuat banget. Keinginan buat diterima sama geng bisa bikin seorang remaja rela ngelakuin apa aja biar sama, biar nggak dianggap aneh, dan yang paling parah, biar nggak dikucilkan. Pernah lihat kan, ada segerombolan remaja yang cara berpakaiannya mirip-mirip, dengerin musik yang sama, terus ngomongnya pakai bahasa gaul yang cuma mereka yang ngerti? Itu semua bukan kebetulan loh, ada alasan psikologis yang kuat banget dibalik dorongan untuk jadi sama ini. Jadi gini, remaja itu kan lagi di fase galau-galaunya nyari jati diri. Nah, karena belum pede sama diri sendiri, mereka jadi gampang banget ngerasain insecure. Mereka pengen diterima, takut ditolak, dan seringkali mikir kalau teman-temannya itu lebih tahu mana yang keren. Apalagi pas masa transisi, kayak baru masuk SMA, dorongan buat cepet-cepet gabung ke satu kelompok, itu jadi cara buat bertahan hidup secara sosial. Oke, setelah urusan teman dan geng, kita masuk ke arena baru yang, wah isinya kupu-kupu di perut campur drama. Cinta pertama. Mulai dari sekedar naksir-naksiran, pegangan tangan di koridor sekolah, sampai ke hubungan yang lebih serius. Begitu pacaran masuk ke dalam gambar, peta sosial langsung berubah total. Tiba-tiba ada aliansi baru.
Waktu yang tadinya 100% buat teman-teman, sekarang harus dibagi. Ini nih, kadang bisa memperkuat beberapa pertemanan. Tapi sering juga jadi sumber drama baru. Cemburu, ngerasa ditinggalin, dan keretakan dalam geng. Pacaran di usia remaja itu emang kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa jadi pengalaman positif buat belajar soal hubungan, kompromi, dan ningkatin kepercayaan diri. Tapi di sisi lain, apalagi kalau mulainya terlalu dini dan tanpa bimbingan, risikonya juga ada. Penting buat kita ingat, efeknya ini beda-beda banget buat tiap orang, tergantung usia, kedewasaan, dan lingkungan si remaja. Dan yang perlu kita ingat banget, aturan main pacaran itu nggak sama di semua tempat. Di beberapa budaya, pacaran itu harus rame-rame dulu, nggak boleh berduaan. Di budaya lain, restu orang tua itu nomor satu. Nah, buat remaja yang tumbuh di persimpangan budaya, misalnya dari keluarga imigran, menyeimbangkan antara tradisi keluarga dan tren pergaulan teman itu bisa jadi tantangan yang besar banget. Jadi, setelah kita ngobrolin semua drama pertemanan, tekanan geng, sampai patah hati pertama, terus apa gunanya sih? Kenapa fase yang kayaknya ribet dan penuh kekacauan ini justru penting banget? Jawabannya, karena semua itu adalah gym sosial pertama kita, tempat kita latihan. Dan ya namanya juga latihan, pasti ada cederanya, kayak sakit hati, dikhianati, atau tertekan. Tapi justru dari situlah kita dapat pelajaran yang paling berharga. Ini bukan cuma kenangan SMA yang bakal dilupain, tapi bener-bener jadi cetak biru cara kita berinteraksi sebagai orang dewasa nanti. Coba kita lihat ya proses belajarnya. Setiap tahap itu ngajarin skill baru. Pertama, dari sahabat, kita belajar soal percaya dan cara nyelesain konflik. Terus, dari dinamika geng, kita belajar negosiasi, menyeimbangkan ego kita dengan kepentingan kelompok. Dan akhirnya, dari pacar pertama, kita belajar soal empati dan kompromi. Semua ini tuh modal kita buat ngebangun hubungannya sehat di masa depan. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebetulnya membentuk seorang remaja? Ternyata, ini jauh lebih dalam dari sekedar biologi loh. Ada semacam cetak biru tak kasat mata yang diam-diam jadi pemandu mereka, dan itu adalah budaya. Yuk kita bedah bareng gimana cetak biru ini ngukir pengalaman remaja di seluruh dunia. Keanekaragaman warna, bentuk, dan rupa memperkaya dan menghiasi taman. Wah, kutipan ini pas banget ya buat ngebuka pembahasan kita. Sama kayak taman, keragaman budaya itu justru bikin pengalaman hidup kita jadi jauh lebih kaya. Apalagi di masa-masa penting pembentukan diri pas remaja. Oke, jadi seberapa besar sih pengaruh dunia di sekitar kita? Sekarang, kita bakal lihat gimana tempat seorang remaja tumbuh besar bisa secara drastis mengubah pengalaman mereka. Mulai dari hal-hal yang paling dasar kayak kesehatan, sampai ke peran gender yang diharapkan dari mereka. Kalau kita lihat potret kesehatan remaja global sekarang, ini ceritanya kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi ada kemajuan yang luar biasa. Kesehatan secara umum membaik, kematian akibat penyakit menular juga turun, tapi di sisi lain, ancaman lama dan baru masih mengintai, mulai dari HIV di beberapa wilayah sampai perilaku berisiko yang justru meningkat. Jadi ini pertarungan yang terus-menerus. Nah, di sini kita bisa lihat kontras yang tajam banget. Seolah-olah ada dua jalan hidup yang udah disiapin buat remaja laki-laki dan perempuan, tergantung budaya mereka. Buat sebagian, jalannya lurus, terbuka lebar dengan banyak peluang. Tapi buat yang lain, jalannya lebih berliku dan penuh dengan batasan. Terus, gimana cara sebuah masyarakat nandain momen krusial ini? Nah, banyak budaya punya tradisi khusus, semacam upacara formal untuk menandai transisi dari anak-anak ke dewasa. Ini bukan sekedar pesta loh. Ini adalah sebuah pengakuan sosial yang dalam maknanya. Dalam istilah sosiologi, upacara-upacara ini punya nama keren, ritus peralihan. Ini pada dasarnya adalah momen yang diakui secara budaya, di mana seseorang secara resmi pindah dari satu status ke status lainnya. Dan biasanya, ini datang bareng tanggung jawab dan hak-hak baru. Dan ini bukan cuma teori di buku loh. Coba deh lihat para remaja laki-laki dari suku kota di Kongo ini. Buat mereka, ritus peralihan itu adalah pengalaman yang sangat nyata dan transformatif. Sebuah langkah sakral yang kelihatan jelas banget dalam perjalanan mereka jadi orang dewasa. Nah, tapi kontrasnya kelihatan jelas banget di sini. Di banyak negara industri, upacara-upacara yang rumit kayak tadi tuh udah mulai pudar. Gantinya apa? Momen-momen kayak kelulusan sekolah, dapat SIM, atau mungkin upacara keagamaan, jadi semacam penanda kedewasaan yang lebih informal. Oke, sekarang kita geser ke kekuatan budaya paling dahsyat yang ngebentuk remaja zaman sekarang. Dunia digital. Internet dan media sosial udah ciptain sebuah lanskap budaya yang benar-benar baru, lengkap dengan aturan dan ritualnya sendiri.
Coba bayangin deh, buat remaja sekarang, ruang online, entah itu forum, blog, atau media sosial, udah jadi semacam alun-alun kota versi baru. Disinilah mereka kumpul, berekspresi, dan ngebentuk identitas mereka, seringkali jauh dari pengawasan orang dewasa. Tapi, lingkungan baru ini juga punya sisi gelapnya. Angka ini jujur cukup bikin kaget. 42% remaja di Amerika Serikat usia 10-17 tahun pernah terpapar pornografi online. Ini nunjukin bahaya besar dari sebuah ruang sosial yang aturannya belum jelas. Dan tentu saja ini jadi kekhawatiran yang sangat nyata buat para orang tua. Di sumber kami ada cerita singkat tentang seorang ibu bernama Bonita Williams. Dia cemas banget soal halaman MySpace putrinya, Jade, yang baru 15 tahun. Dia nemuin foto-foto yang agak provokatif dan bahkan nomor telepon putrinya dipajang di sana. Kisah ini persis menggambarkan kecemasan orang tua di era digital. Jadi, apa dong benang merah antara ritus peralihan kuno dengan halaman MySpace? Nah, sekarang saatnya kita satukan semua potongan puzzle ini dan pahami kenapa cetak biru budaya ini benar-benar penting. Intinya begini, mau itu lewat ritual adat yang sakral atau lewat timeline media sosial yang serba cepat, budayalah yang ngasih kita peta atau naskah buat perjalanan universal jadi remaja. Budaya yang nentuin apa yang kita harapkan, apa yang kita rayakan, dan bahaya apa yang mesti kita waspadai di jalan menuju kedewasaan. Masa remaja, katanya sih masa-masa paling indah. Tapi buat banyak orang, masa ini justru kayak medan perang loh. Nah, hari ini kita mau bahas soal itu. Soal pertarungan-pertarungan yang terjadi, baik yang kelihatan dari luar maupun yang diam-diam berkecamuk di dalam diri mereka. Jadi, apa sih yang bikin masa remaja itu rasanya susah banget? Seharusnya kan ini masa-masa seru ya, nyari jati diri, seneng-seneng. Tapi kok malah seringnya jadi masa yang paling menantang? Saya yakin kita semua pernah ngerasain ini. Dan alasannya, wah ternyata kompleks banget. Oke, di pembahasan kali ini kita bakal bedah 2 tantangan besar yang dihadapi para remaja. Yang pertama, tantangan yang kelihatan dari luar, lewat tingkah laku mereka. Nah, yang kedua, ini perjuangan yang lebih senyap, yang adanya di dalam hati dan pikiran mereka. Yuk, kita mulai dari yang kelihatan dari luar dulu, kenakalan remaja. Pasti sering dengar istilah ini kan? Tapi sebetulnya apa sih artinya? Ini tuh intinya ketika masalah di dalam diri seorang remaja akhirnya meledak keluar dalam bentuk tindakan yang melanggar aturan atau bahkan hukum. Kalau disederhanain, ya kenakalan remaja itu artinya tindakan ilegal yang dilakuin sama anak remaja. Tapi ini spektrumnya luas banget loh. Mulai dari yang kelihatan sepele kayak coret-coret rembok, sampai kejahatan yang jauh lebih serius. Jadi ini kayak istilah payung buat semua perilaku yang bisa bikin mereka berurusan sama hukum. Nah, data ini nunjukin tren yang menarik banget. Coba lihat deh, kasus kenakalan remaja itu sempat meroket, puncaknya di pertengahan tahun 90-an. Emang sih, sejak saat itu angkanya udah turun, tapi ini jadi pengingat buat kita semua, kalau masalah ini tetap isu yang serius dan masih dialami banyak banget anak muda. Oke, pertanyaan besarnya sekarang. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Apa sih yang bikin seorang remaja sampai terjerumus ke jalan ini? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Nggak ada satu penyebab tunggal. Penyebabnya itu bukan cuma satu hal, tapi lebih kayak jaring laba-laba yang rumit, di mana banyak faktor saling terkait. Kita bisa lihat di sini ada masalah dari rumah, misalnya kurangnya pengawasan orang tua, terus ada tekanan dari teman-teman, lingkungan, dan sekolah yang nggak mendukung, sampai masalah ekonomi. Nah, bayangin aja, ketika beberapa faktor ini numpuk barengan, risikonya buat seorang remaja terjerumus ke kenakalan itu langsung naik drastis. Oke, sekarang kita geser fokus ya. Dari perjuangan yang kelihatan di luar, kita masuk ke pertempuran yang nggak kelihatan. Perang di dalam pikiran. Kita akan bicara soal depresi, dan ya di kasus yang paling tragis, soal pikiran untuk mengakhiri hidup. Angka ini jujur bikin kaget. Bayangin, antara 15-20% remaja itu pernah mengalami yang namanya gangguan depresi mayor. Ini bukan cuma soal lagi galau atau sedih biasa ya, tapi ini kondisi medis yang serius yang bisa melumpuhkan. Artinya kira-kira 1 dari setiap 5 atau 6 remaja pernah mengalaminya. Gede banget angkanya. Dan tahu nggak, ternyata ada perbedaan yang jelas banget antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, kenapa pas umur 15 tahun, remaja perempuan risikonya 2 kali lipat lebih besar buat didiagnosis depresi dibanding laki-laki? Nah, para ahli bilang ini kemungkinan kombinasi dari banyak hal.
tekanan sosial, masalah body image, dan kecenderungan untuk terus-menerus memikirkan hal-hal negatif. Dan kita harus berani ngomongin ini, karena ketika depresi nggak ditangani, ketika rasa sakitnya udah nggak tertahankan lagi, perjuangan di dalam batin ini bisa berujung pada hal yang paling tragis. Data ini nunjukin betapa gawatnya masalah ini. Coba bayangin, selama belasan tahun, angka siswa SMA yang secara serius mikirin buat bunuh diri itu konsisten di angka 17%. Itu artinya, di dalam satu kelas, hampir 1 dari 5 siswa pernah punya pikiran seserius itu. Ini mengkhawatirkan banget. Dan risikonya ini nggak sama buat semua orang. Kalau kita pecah datanya berdasarkan etnis dan gender, kelihatan jelas kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang risikonya jauh lebih tinggi. Contohnya, angka percobaan bunuh diri paling tinggi ada di kalangan remaja perempuan Indian Amerika dan pribumi Alaska. Ini jadi bukti nyata gimana faktor budaya, sejarah, dan kondisi sosial itu punya pengaruh besar banget ke kondisi mental seorang remaja. Oke, setelah kita bahas masalah yang berat-berat tadi, mungkin gampang ya buat kita jadi ngerasa pesimis, tapi jangan dulu. Sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana caranya kita bisa mencegah ini semua terjadi? Dan ini dia kabar baiknya. Ini pesan yang paling penting. Masalah-masalah ini tuh bukan takdir yang nggak bisa diubah. Banyak penelitian dan pengalaman yang sudah membuktikan kalau ada kok cara-cara yang efektif untuk membantu para remaja ini melewati masa sulit mereka. Ada harapan. Terus kuncinya apa dong? Sebenarnya ada 2 hal utama. Pertama, ini harus kerja bareng-bareng. Seluruh komunitas, dari keluarga, sekolah, teman-teman, semuanya harus terlibat. Dan yang kedua, ini yang paling penting, adalah intervensi dini. Artinya, kita harus bisa ngenalin risikonya sebelum masalahnya jadi besar. Nah, 2 hal ini harus jalan barengan biar hasilnya maksimal. Ngomongin teori sih gampang ya, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Yuk kita lihat satu contoh klasik yang nunjukin betapa dahsyatnya efek dari intervensi dini ini. Nah, kutipan ini diambil dari sebuah studi jangka panjang dari program bernama Peri Preschool. Jadi ceritanya, anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dapat dukungan pendidikan prasekolah berkualitas tinggi, ternyata puluhan tahun kemudian hasilnya luar biasa banget. Mereka bukan cuma lebih jarang ditangkap polisi, tapi juga secara umum lebih sukses dalam hidup. Ini bukti nyata kan, kalau investasi di masa kecil itu hasilnya bisa dirasakan seumur hidup. Jadi, setelah kita ngobrolin soal kenakalan, depresi, sampai solusinya, apa sih benang merah dari semua ini? Apa satu hal yang jadi inti dari semuanya? Nah, ini dia intinya. Mau itu buat mencegah kenakalan yang kelihatan dari luar, atau buat meredakan depresi yang tersembunyi di dalam, jawabannya cuma satu, kekuatan dari sistem pendukung. Jaring pengaman yang kuat yang dibangun oleh keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan sekitar, itulah pertahanan terbaik yang bisa dimiliki seorang remaja. Pernah nggak sih lihat foto lama zaman remaja terus mikir, ini siapa ya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu perjalanan paling berliku tapi juga paling penting dalam hidup. Masa remaja. Sebuah masa yang penuh dengan pertanyaan, perubahan, dan yang paling utama, pencarian tentang siapa diri kita sebenarnya. Kutipan dari Alice in Wonderland ini, wah pas banget buat ngegambarin masa remaja. Perasaan tentang siapa diri kita itu rasanya gampang banget berubah, seolah-olah kita jadi orang yang beda dari jam ke jam. Ini bukan cuma cerita fiksi loh, ini perasaan yang kayaknya hampir semua dari kita pernah alami. Oke, kita bahas lebih dalam yuk. Pertanyaan utama di masa remaja itu kan, siapa aku? Dan ini bukan pertanyaan sepele. Ini adalah sebuah perjalanan yang mendalam ke dunia batin seorang remaja yang nantinya jadi fondasi buat sisa hidup mereka. Seorang psikolog bernama Erik Erikson menyebut tahap ini sebagai identitas versus kebingungan identitas. Menurut dia, ini adalah periode yang super krusial. Bayangin aja, seorang remaja itu kayak lagi nyusun puzzle raksasa tentang diri mereka sendiri, kepercayaan, minat, peran di masyarakat, supaya jadi satu gambar yang utuh. Kalau gagal, yang ada mereka bakal ngerasa bingung dan tercerai-berai. Nah, ide Erikson ini kemudian dikembangin lagi sama James Marcia. Menurut dia, proses nemuin jati diri itu nggak sesimpel ya atau tidak. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, dia mengidentifikasi 4 status yang didasarkan pada 2 hal penting. Apakah seorang remaja lagi aktif mengeksplorasi berbagai pilihan, dan apakah mereka sudah membuat komitmen pada identitas tertentu? Status yang pertama itu difusi. Coba bayangin orang yang kayak lagi ngambang di laut, nggak punya tujuan, mereka belum benar-benar mikirin siapa mereka atau mau jadi apa, dan ya, nggak terlalu tertarik juga buat nyari tahu. Belum ada eksplorasi, belum ada komitmen.
Berikutnya ada foreclosure. Nah, ini tuh kondisi di mana seseorang udah punya identitas, tapi identitasnya itu dikasih, biasanya dari orang tua. Misalnya mereka berkomitmen jadi dokter atau ngikutin agama keluarga tanpa pernah benar-benar bertanya atau ngecek pilihan lain. Jadi komitmennya ada, tapi eksplorasi pribadinya nggak ada. Terus kita masuk ke moratorium. Ini nih yang sering kita sebut fase pencarian jati diri yang sesungguhnya. Seseorang lagi ada di tengah-tengah krisis identitas, nyobain berbagai peran, mempertanyakan keyakinan, dan ngecek berbagai jalur karir. Mereka lagi sibuk eksplorasi, tapi belum siap buat bikin komitmen yang pasti. Akhirnya, pencapaian identitas. Ini adalah hasil dari eksplorasi yang berhasil. Setelah ngelewatin periode pencarian dan penuh pertanyaan, orang ini akhirnya sampai pada keyakinan dan tujuan yang dia pilih sendiri secara sadar. Dia udah menjelajah, dan dia udah berkomitmen. Jadi coba diingat-ingat, kalian pernah nggak ngerasa di fase foreclosure? Nurut aja sama jalan yang ditentuin orang tua? Atau mungkin justru sekarang lagi di moratorium, nyobain yang itu? Itu semua bagian yang wajar banget dari perjalanan ini. Tapi, proses pencarian jati diri ini kan nggak terjadi sendirian di kamar ya. Ada konteksnya. Dan yang paling utama ya, keluarga. Yuk kita geser sedikit dan lihat gimana dinamika ini berjalan. Kutipan lucu dari Mark Twain ini benar-benar ngegambarin perubahan cara pandang yang terjadi. Buat ngebangun identitasnya sendiri, remaja mulai pengen mandiri, nantang aturan, dan seringnya mereka jadi ngelihat orang tua mereka sebagai manusia biasa, bukan lagi pahlawan super yang tahu segalanya. Dulu tuh ada mitos kalau masa remaja itu pasti penuh drama dan konflik hebat sama orang tua. Model lama mikirnya remaja harus lepas total dari orang tua, tapi penelitian modern nunjukin gambaran yang beda banget. Model yang baru ini nunjukin kalau remaja itu butuh ikatan sekaligus kemandirian. Konflik itu memang ada, tapi biasanya skalanya sedang dan justru berfungsi. Ini ngebantu remaja belajar negosiasi dan jadi pribadi yang mandiri. Oke, selain keluarga, ada satu arena sosial lain yang jadi super penting di masa remaja, dunia pertemanan. Disinilah banyak eksperimen tentang identitas terjadi. Dan pergeseran ini tuh kelihatan jelas banget loh. Coba lihat deh grafiknya. Curhat ke orang tua cenderung menurun, sementara curhat ke temen itu meroket selama masa remaja. Temen jadi tempat curhat utama, jadi cermin buat remaja ngelihat pantulan diri mereka yang lagi berkembang. Di dunia pertemanan ini biasanya ada dua jenis kelompok utama. Ada yang namanya clique, ini tuh geng atau circle pertemanan yang dekat banget. Terus ada crowd, ini lebih gede dan berdasarkan reputasi, kayak anak basket, anak OSIS, atau anak gaul. Jadi bagian dari kelompok-kelompok ini ngebantu remaja buat memahami dunia sosial mereka dan nemuin posisi mereka di dalamnya. Sekarang, yuk kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Perkembangan remaja itu nggak cuma dibentuk sama keluarga dan teman, tapi juga sama dunia yang lebih luas, budaya, media, dan tantangan-tantangan di masyarakat. Dan ini angkanya benar-benar bikin kaget. Rata-rata, remaja itu ngabisin 6,5 jam setiap hari di depan media. Ini pengaruhnya besar banget, bisa ngebentuk segala hal mulai dari cara mereka mandang tubuh sendiri sampai ke pandangan politik dan sosial mereka. Di luar dunia maya, ada realita lain yang lebih pahit. Coba bayangin deh, gimana rasanya mencari jati diri, sementara dunia luar terus-terusan ngasih cap negatif ke kamu. Angka ini, 71%, nunjukin beban tambahan dari diskriminasi rasial yang harus dipikul sama banyak remaja dari kelompok minoritas. Dan ini bukan kejadian sekali dua kali loh. Ini tuh pengalaman sehari-hari yang mereka hadapi, dianggap bodoh, diikutin di toko, atau diperlakukan dengan nggak sopan. Perlakuan-perlakuan kayak gini nambahin lapisan stres yang berat banget di atas proses perkembangan yang emang udah rumit. Semua tekanan ini, mulai dari nyari jati diri, konflik di rumah, drama sama teman, sampai diskriminasi, jelas bisa berdampak banget ke kesehatan mental. Sekitar 15-20% remaja mengalami depresi mayor. Dan yang perlu dicatat, di usia 15 tahun, remaja perempuan punya kemungkinan 2 kali lebih besar buat depresi dibanding laki-laki. Ini nunjukin ada tekanan sosial dan biologis yang unik yang mereka hadapi. Dan yang paling menyedihkan, bagi sebagian remaja, rasa sakit dari semua tekanan ini jadi terlalu berat buat ditanggung. Bunuh diri adalah penyebab kematian ketiga terbesar di kalangan remaja. Statistik yang bikin miris ini jadi pengingat buat kita semua bahwa pencarian identitas itu bukan sekedar fase, tapi bisa jadi perjuangan hidup dan mati. Ini menegaskan betapa pentingnya dukungan, pengertian, dan bantuan dari kita semua.
Jadi, setelah kita melewatin semua roller coaster ini, semua pencarian dan tantangan ini, apa sih intinya? Gimana semua proses ini ngebentuk kita jadi dewasa? Nah, ini poin yang paling penting buat kita ingat. Nemuin jati diri itu bukan garis finish yang kita capai sekali seumur hidup, terus udah. Banyak dari kita terus ngalamin yang namanya siklus mama, bolak-balik dari moratorium, pencarian, ke pencapaian, komitmen, dan mungkin balik lagi pas kita ngadepin perubahan besar dalam hidup. Kita bisa aja ganti karir, mengubah keyakinan, atau menemukan kembali diri kita berkali-kali. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Masa remaja emang jadi puncaknya pencarian identitas, tempat fondasinya diletakkan. Tapi mungkin pencarian buat ngerti siapa kita sebenarnya adalah perjalanan seumur hidup. Sebuah dialog tanpa akhir dengan diri kita yang terus berubah. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini pernah berakhir, tapi siapa dirimu selanjutnya?